Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mahir Belajar. Di sini kita akan membahas soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 mata pelajaran matematika. Langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama, yaitu 5 2/4 ditambah 7 2/3. Sebelum dijumlahkan, kita harus menjumlahkan bilangan yang utuh. Di mana yang utuh? 5 dengan 7 di sini. 5 ditambah dengan 7 sama dengan 12. Masih ada bilangan pecahan di sini. 2/4 ditambah dengan 2/3. Maka kita langsung mencari KPK dari 3 dan 4 di sini, yaitu bilangannya adalah 12. Jadi syarat untuk penjumlahan harus menyamakan penyebutnya karena di sini masih berbeda. 12 dibagi 4 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6. 12 dibagi 3 dapat 4, 4 kali 2 dapat 8. Maka yang dijumlahkan hanya yang atas. 6 ditambah 8 adalah 14/12. Di sini kita lihat hasilnya 14/12. Maka bisa disederhanakan, dibagi 2 dapat 7, dibagi 2 dapat 6. Jadi bisa langsung ditambahkan di sini bilangan utuhnya, yaitu 12 7/6. Ini sudah bisa atau sudah benar. Kemudian masih ada yang lebih tepat lagi. Kalau kita lihat di sini, nilai dari pembilangnya itu masih lebih dari penyebutnya, yaitu 7 itu lebih dari 6. Maka bisa disederhanakan lagi, yaitu di sini 7 dibagi 6 itu dapat 1, maka menambahkan di sini 1 menjadi 13. 7 dibagi 6 itu dapat 1, sisa 1/6. Ini jawaban yang paling tepat. Sebelumnya di sini kita juga bisa menyederhanakan bilangan 2/4. Bilangan 2/4 ini apabila dibagi 2 dapat 1, yang 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi 2/4 apabila saya sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian ditambah dengan 2/3, yaitu sama, kita menyamakan pembilangnya dulu. Penyebutnya dulu. 2 dengan 3 di sini kan belum sama, maka kita cari KPK antara 2 dan 3, yaitu angka 6. 6 dibagi 2 dapat 3, 3 kali 1 3. 6 dibagi 3 dapat 2, 2 kali 2 4. Maka menjadi 7/6. Seperti tadi, karena 7 lebih besar daripada 6 atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka menjadi 1. 7 dibagi 6 dapat 1, sisa 1/6. Maka yang utuh di sini tadi masuk. 12 tambah 1 sama dengan 13. 1/6. Ini jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2. Tentukan hasil dari 8 1/3 dikurangi 3 2/5. Hampir sama seperti penjumlahan yang tadi. Kita lihat di sini ada bilangan yang utuh, yaitu 8 dan 3. Namun khusus untuk pengurangan di sini, cara yang pertama di sini boleh semuanya dijadikan pecahan biasa, yaitu 8 dikali 3 24. 24 ditambah 1 adalah 25/3, ya. 25/3 dikurangi 3 kali 5 15 tambah 2 adalah 17/5. Maka dijadikan penyebut yang sama karena di sini penyebutnya berbeda. 3 dengan 5 KPK-nya itu adalah berapa? 15.
15 dibagi 3 mendapatkan 5. 5 kali 25. Yuk kita hitung bersama. 5 kali 25 adalah 125. Kemudian 15 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 17 adalah 51. Ingat kelas 5 ya. Untuk perkalian pembagiannya harus sudah lancar ya. Kemudian 125 dikurangi 51 itu hasilnya, maaf ini bukan penjumlahan tapi di sini pengurangan. 125 dikurangi 51 itu hasilnya 5 dikurangi 1 adalah 4. Sedangkan yang 12 dikurangi 5 adalah 7 per 15. Maka di sini 74 dibagi 15 itu mendapatkan 4, sisa 14 per 15. Ini cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, ingat, yang utuh dikurangi yang utuh. Khusus untuk pengurangan di sini jangan diambil semua. Di sini hanya diambil 8 dikurangi 1. Di sini hanya diambil 7 saja. Yang di sini tetap 3. Khusus yang depan ini disisakan 1 menjadi 1 per 3 dikurangi 2 per 5. Kenapa di sini tidak habis, tidak diambil semua atau 8? Karena kebiasaannya untuk antisipasi untuk pengurangan apabila pecahan yang pertama itu lebih kecil dari pecahan yang kedua. Ya, jadi di sini disisakan 1. Jadi di sini yang utuh menjadi 7 dikurangi 3 yaitu 4. Ingat, masih ada bilangan yang utuh adalah 4 di sini. Yang di sini dijadikan pecahan biasa. 1 kali 3, 3 ditambah 1 menjadi 4 per 3. Kemudian dikurangi dengan 2 per 5. Maka disamakan dulu penyebutnya. 3 dengan 5 yaitu KPK-nya adalah 15. 15 dibagi 3 dapat 5 kali 4 adalah 20. Kemudian 15 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 20 dikurangi 6 adalah 14 per penyebutnya adalah 15. Maka yang utuh tadi masuk di sini menjadi 14 per 15. Hasilnya juga sama ya. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada soal hasil dari 2,3 pecahan desimal ya ditambah 3,791 dikurangi 2,12. Untuk mengoperasikan bilangan desimal yaitu kita hanya mengurutkan komanya. Di sini 2,3 ditambah 3,791. Ini dijumlahkan ya, tandanya jumlah. Maka di sini anggap saja untuk melengkapi di sini ditambahkan 0. 0 tambah 1 1, 0 tambah 9 9, 3 tambah 7 10 ya. Ditulis 0-nya, kemudian disimpan 1 tambah 2 3 tambah 3 6. Komanya ditulis, jangan lupa. 6,091 masih di sini hasilnya 6,091 masih dikurangi 2,12. Ingat, untuk soal seperti ini dikerjakan dari 22 dulu, jangan langsung semuanya. Kemudian barulah di sini dikurangi 2,12. Ingat,
Kalau untuk melengkapi boleh ditambahkan 0 di belakang di sini. 1 dikurangi 0 adalah 1. 9 dikurangi 2 adalah 7. 0 dikurangi 1 tidak bisa, pinjam depannya. Di sini menjadi 5. Kenapa menjadi 5? Dipinjam 1. 6 dikurangi 1 menjadi 5. Di sini menjadi 10. 10 dikurangi 1 menjadi 9. Kenapa ini menjadi 10? Karena ada peminjaman di depannya di sini. Kemudian koma, 5 dikurangi 2 adalah 3. Jawabannya 3,971. Lanjut ke soal nomor 4. 3/4 ditambah 37%. Di sini kita ubah menjadi pecahan biasa, juga bisa 2 kali 4, 8 ditambah 3 adalah 11/4 ditambah 37% itu adalah 37/100. Ya, di sini penyebutnya masih berbeda. Kita mencari bilangan yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 100, atau KPK dari 4 dan 100 itu adalah 100. Ya. 100 dibagi 4 adalah 25. 25 kali 11 adalah 275. Ini langsung ketemu isinya. Untuk perkalian, anak-anak bisa mencari sendiri. Harus lancar perkalian dan pembagiannya juga ya. 100 dibagi 100 dapat 1. 1 kali 37 dapat 37. Maka 275 ditambah dengan 37 itu adalah 5 ditambah 7. 12, nyimpan 1. 11 nyimpan 1, 3 per 100. Atau kalau kita dijadikan persen, itu jawabannya adalah 312%. Itu boleh jawaban ini. Atau kita mau menjadikan pecahan campuran, yaitu menjadi 312/100 juga bisa. Ini juga boleh, tapi belum tepat. Karena apa? Di sini masih bisa disederhanakan. Dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 50. Bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 25. Maka hasilnya di sini adalah 3/25. Ini juga boleh. Lanjut ke soal nomor 5. Tentukan hasil dari 4,5 dikurangi 56% dalam bentuk persen. Nanti jawabannya harus dalam bentuk persen. Di sini boleh merubah dulu. 4,5 ini dijadikan persen. 45 dijadikan persen itu adalah 45/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, maka di sini ada 1 0. Maka untuk menjadikan persen, ingat persen itu adalah per 100. Maka 100 dibagi 10 dapat 10, atau 10 agar bisa menjadi 100 itu dikalikan dengan 10. 10 kali 10 itu kan 100. Kemudian yang atas juga dikalikan 10. Maka menjadi 450. Jadi di sini adalah 450% dikurangi 56%. Ya, jawabannya itu adalah berapa? Ya, 394%.
Ya, apabila kita hitung 0 dikurangi 6 itu tidak bisa pinjam depannya. Jadi 10 dikurangi 6 adalah 4. Yang di sini dipinjam 1 menjadi 4 dikurangi 5 juga tidak bisa. Pinjam depannya menjadi 14 dikurangi 5 adalah 9. Yang sini masih 3, yaitu jawabnya 394%. Demikian pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Ditunggu untuk soal yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.